Shalom saudara sahabat Koci dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan tentang tiang awan. Haleluya, puji Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini dan indah-Mu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, senangkan hati. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami bisa sama-sama untuk menyempatkan waktu memuji akan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, biar kiranya semua untuk menyenangkan hati Tuhan dan memahami akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Elhem, Besem, Tamasya, Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu tiang awan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membahasnya dari satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, di mana kita akan membahasnya dalam kitab Bilangan sebagai salah satu bagian pembelajaran kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas dari satu tema ke tema berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, kitab Bilangan ini atau kitab Sefer Domikdar ini menceritakan atau kemudian memberikan data tentang apa fungsi tiang awan itu dalam kehidupan bangsa Israel, dan kemudian kita akan belajar apa kira-kira yang menjadi implikasi atau aplikasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sekaligus menjadi satu pengetahuan rohani dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membahas tentang fungsi tiang awan tersebut. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan mulai dari fungsi yang pertama, bahwa tiang awan itu berfungsi sebagai tanda kehadiran Tuhan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa demikian? Karena di dalamnya, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membahas tentang bukti-bukti dan sebagai apa tiang awan itu sebagai tanda kehadiran Tuhan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat 15 sampai ayat yang seterusnya, khususnya mulai dari ayat 15a, kita bisa melihat bahwa tanda kehadiran Tuhan itu di mana Tuhan memberikan satu tanda kepada bangsa Israel bahwa kehadirannya ketika awan itu menutupi, yang awan itu ya menutupi kemah suci, maka itu menandakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkenan berada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian ayat 15b, sebagai tanda kehadiran Tuhan menunjukkan bahwa buktinya adalah bahwa Tuhan Allah itu ingin menyampaikan sebagai tanda kehadiran, menyampaikan akan hukum-hukum yang dia ingin sampaikan supaya bangsa Israel ini kemudian mengikuti apa yang menjadi hukum Tuhan. Apa yang baik yang ditulis, baik yang disampaikan secara lisan, Bapak Ibu dan Saudara, dan hal ini menegaskan tentang kehadiran Tuhan. Tiang awan itu tidak hanya sekedar sebagai instrumen untuk siang hari diberikan tiang awan, malam hari diberikan tiang api, Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang kita baca ya, Bapak Ibu. Tetapi di balik itu semua itu Tuhan ingin menyampaikan bahwa itu adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita baca lagi ayat 15 bagian C, di situ kita bisa mendapati bahwa pada waktu malam, pada waktu pagi itu ada tiang, Bapak Ibu dan Saudara, tiang awan dan tiang api
tiang yang menyerupai kelihatannya seperti api, Bapak Ibu dan Saudara. Itu menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel agar mereka jalannya itu terlihat jelas. Agar apa? Agar mereka tidak sesat, Bapak Ibu dan Saudara. Ini luar biasa sekali. Bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa ini adalah tanda bagaimana Tuhan hadir dalam hidup mereka. Dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu dan Saudara. Dalam teks ini, Bapak Ibu dan Saudara, ayat 15c, ada hal yang menarik. Bahwa pada malam hari, itu bukan tiang api, tapi tiang seperti api, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi untuk apa? Untuk menerangi supaya jalan mereka. Karena di masa itu belum ada Google Earth, Google searching Google, Bapak Ibu dan Saudara, maksudnya searching location, Bapak Ibu dan Saudara, belum ada alat yang canggih, Bapak Ibu dan Saudara, dan Tuhan hadir dengan kemahkuasaannya yang begitu luar biasa. Dan karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan kita itu begitu luar biasa. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita seperti tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita. Pada waktu malam, pada waktu siang, Bapak Ibu dan Saudara, kita kemudian berjalan, bekerja, sekolah, kuliah, berusaha, bisnis, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah yang namanya ngeprank kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Hanya kita saja yang kadang tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, tidak mudah menjalani hidup sebagai orang Kristen, tetapi di balik itu semua ada penyertaan Tuhan yang sungguh indah. Tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu dan Saudara, menandakan bagaimana kehadiran Tuhan agar umatnya tidak sesat, agar umatnya berjalan dalam koridor Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita membaca kebenaran firman Tuhan. Karena di dalamnya ada berbagai macam pengetahuan, ada berbagai macam larangan, ada berbagai macam perintah, ada janji Tuhan, ada berbagai macam sejarah, sudah begitu lengkap. Satu-satunya kitab atau dokumen, Bapak Ibu dan Saudara, yang terlengkap yang ada di atas muka bumi ini hanyalah Alkitab. Tidak ada yang lain. Saya mau katakan begitu luar biasanya Tuhan memberikan kepada kita tuntunan yang begitu luar biasa. Kalau bangsa Israel dituntun dengan tiang awan, dengan tiang api, Bapak Ibu dan Saudara, tapi kita dituntun dengan firman Tuhan. Dan tidak sampai itu saja. Ada Roh Kudus, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan di balik itu semua ada kuasa Yesus Kristus. Dan kita nggak usah takut, tidak usah khawatir. Ya, masalah boleh ada, tetapi kita tidak boleh kemudian berhenti pada titik masalah kita. Berapa kali ketika kita punya masalah, kita sampai pada titik itu dan kita tidak mau untuk berangkat, tidak mau untuk berjalan. Padahal kita sudah tahu Tuhan kita luar biasa. Tuhanku mau menyenangkanmu, tapi hidup kita kemudian tidak menyenangkan Tuhan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saya mau katakan kepada kita semua, ketakutan, kekhawatiran apapun masalah itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena tiang awan sebagai tanda kehadiran Tuhan adalah penegasan bahwa Tuhan berkenan dan mau berada di tengah-tengah umatnya. Sebab itu jaga dan pelihara kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan sia-siakan agar engkau layak di hadapannya. Jadi jangan pernah sia-siakan kehadiran Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Karena engkau jika menyia-siakan kehadiran Tuhan, maka suatu saat ketika engkau kemudian dalam keadaan yang sangat sulit, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa menolongmu selain kuasa Tuhan. Manusia boleh menolong, punya kuasa, punya jabatan segala macam, tapi dalam keadaan tertentu, dalam situasi tertentu tidak mampu untuk menolong. Dan hanya Tuhan saja yang punya kuasa itu. Dahsyat tidak? Tuhan kita luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, jangan khawatir akan hidupmu, tetapi engkau harus berada di dalam kehadiran Tuhan. Jika Tuhan sudah hadir dalam hidupmu, jangan pernah sia-siakan. Itu yang pertama, bahwa fungsi tiang awan adalah tanda kehadiran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, kita akan melihat fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua tiang awan adalah sebagai tanda titah Tuhan. Saya ulang lagi, sebagai tanda titah Tuhan. Ini dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-23, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau membacanya seperti-perlahan, maka Bapak Ibu dan Saudara akan melihat, oh, maksud dari tiang awan itu adalah tanda bahwa Tuhan ingin menyampaikan titahnya. Titah itu seperti apa sih? Semacam suatu sabda, semacam suatu pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya.
Seperti raja kemudian menyampaikan titahnya untuk apa? Untuk dilaksanakan. Sama Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan menyampaikan titahnya agar kita melakukan titahnya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, mungkin kita akan bertanya, apa saja titah Tuhan Bapak Ibu dan Saudara? Ayat 18 menegaskan dengan sangat real bahwa Tuhan hadir dalam tanda tiang awan adalah untuk menyampaikan titahnya, kehendaknya. Kapanpun Tuhan inginkan, maka jika Tuhan bertitah untuk bangsa Israel berangkat, maka mereka harus berangkat Bapak Ibu dan Saudara. Namun jika mereka harus berkemah, mereka harus berkemah. Lalu tanda yang kedua, mereka tinggal dan berkemah ya ketika awal itu diam di atas kemah suci. Ada bukti-buktinya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tidak hanya sekedar saya memberikan poin yang kedua, tidak ada buktinya dalam ayat 18. Kemudian dalam ayat 19 Bapak Ibu dan Saudara, mereka melakukan memelihara tugas. Itu titah Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi selain mereka harus mendengarkan, kalau berangkat ya berangkat, kalau berhenti berkemah mereka akan berkemah. Lalu ada lagi dalam ayat 19, mereka harus memelihara tugas-tugas mereka. Karena bangsa Israel ini sudah diberikan tugas dari suku Lewi, sudah diberikan tugas dari suku Gad dan segala macam. Bapak Ibu dan Saudara, mereka punya tugas masing-masing. Job description-nya sudah jelas Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin kita bertanya, lalu apalagi ayat yang ke-20? Hal itu menegaskan ini tiang awan berdiam di atas kemah suci Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Tuhan ingin berkomunikasi dengan umatnya. Ini luar biasa sekali. Bahwa tiang awan itu ada untuk menyampaikan kita Tuhan, titahnya, kehendaknya. Dengan apa? Dengan hadir dan berkomunikasi. Baik lewat Musa, lewat Harun, bahkan mungkin Tuhan langsung berbicara, langsung disampaikan di tengah umatnya Bapak Ibu. Karena itu umatnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sejarah historis Bapak Ibu dan saya mengatakan kepada kita semua itu sudah ada di dalam nubuatan Bapak Ibu dan Saudara. Dan untuk menyelesaikan hanya Tuhan saja yang mampu. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa kemudian minta pertolongan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan itu? Rahasia Tuhan. Dan kita harus tetap mendukung, mendoakan supaya mereka kelak suatu saat mereka dapat berdamai dan semua makhluk di atas semua umat manusia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian Bapak Ibu sudah ada bukti-bukti lain tentang kita Tuhan dalam ayat 22 bahwa mereka kemudian harus mengikuti tanda tiang awan sebagai tanda kehadiran Tuhan sekaligus sebagai tanda Tuhan bertitah kepada mereka. Itu dalam ayat 22 Bapak Ibu dan Saudara. Ketika mereka berkemah, mereka harus tinggal di mana, sampai kapan, itu harus titahnya Tuhan. Ada perintah Tuhan, ada batas yang Tuhan berikan. Lalu ayat yang ke-23 Bapak Ibu dan Saudara, di situ begitu jelas titah Tuhan adalah untuk tinggal dan berkemah. Yang kedua, titah Tuhan itu berangkat dan berhenti berkemah, memelihara kewajiban bangsa Israel dan senantiasa taat lewat apa yang disampaikan Tuhan lewat hambanya Musa dan Harun Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita begitu diberkati Tuhan luar biasa karena Tuhan bertitah kepada kita supaya kita kemudian taat dengan Tuhan. Firman Tuhan disampaikan dengan tidak jemu-jemunya agar kita mengerti kehendak Tuhan, agar kita mengerti titah Tuhan dalam hidup kita, agar kita mengerti apa yang Tuhan larang, apa yang boleh kita lakukan, apa yang wajib kita lakukan, apa yang tidak boleh, apa yang harus kita hindari. Begitu lugasnya, begitu jelasnya Tuhan memberikan begitu banyak aturan kepada kita supaya kita paham kehendak Tuhan. Mungkin kita berpikir, waduh Pak Pendeta, itu perkara kehendak Tuhan itu begitu rumit ya Pak Pendeta, apa tidak bisa diringkas? Sebenarnya semua lebih sederhana jika kita hidup pun taat dengan Tuhan. Semuanya tidak akan menjadi beban karena Tuhan berkata, "Ikulah lakukan yang kupasang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bahwa semua aturan, semua titah larangan itu tidak menjadi suatu beban, tetapi menjadi suatu sukacita dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar tentang tiang awan berfungsi sebagai tanda kehadiran Tuhan dan juga berfungsi sebagai tanda Tuhan sedang bertitah. Tuhan ingin menyampaikan pesannya. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, jika Tuhan ingin bertitah kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, maka buka hati dan pikiranmu. Buka pikiranmu, lakukan, laksanakan. Jangan pernah melawan. Karena di balik itu semua, jika kau melawan, maka saya mengatakan kepada kita semua, akan ada akibatnya.
itu adalah dosa, sebab upah dosa ialah maut. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, jika Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah posisikan kita sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anak tebusannya, dengan status yang begitu luar biasa, maka laksanakan dan lakukan kehendaknya. Kekhawatiran, masalah, rintangan, sakit, penyakit, boleh ada gangguan apapun, intimidasi, tapi kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, saya mengajak kita semua makin teguh, makin kuat dengan Tuhan, peka terhadap kehadiran Tuhan, jangan lupakan akan kehendaknya, sebab titahnya berguna untuk apa? Untuk memuatkan, untuk meneguhkan kita. Tuhan hadir dalam hidup setiap umatnya agar umatnya siap untuk mendengar, makin melihat pendengarnya, dan memelihara setiap kehendaknya dalam bentuk titah Tuhan, sebab itu dengarkan dan lakukan dengan penuh ketaatan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah diberikan pengurayan begitu luar biasa. Jadi hari ini putuskan di hadapan Tuhan bahwa aku akan melakukan kehendak-Mu, aku akan berpekat terhadap kehadiran-Mu, sebab di dalamnya Tuhan memberikan begitu banyak titahnya agar kita tahu, agar kita tidak sesat di jalan yang kita lalui. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini begitu banyak sekali tawaran-tawaran, begitu banyak sekali godaan-godaan, begitu banyak sekali masalah, ketakutan, intimidasi, sakit, penyakit, berbagai macam hal. Bapak Ibu dan Saudara bisa mengintimidasi hati dan pikiran kita, jiwa kita, sehingga kita kemudian menjadi lemah. Tapi ingatlah, Tuhan selalu hadir, Dia selalu hadir dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Biar kira-kira benar firman Tuhan menguatkan, menumbuhkan kita. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, jika Bapak Ibu dan Saudara punya pokok doa, bisa sampaikan kepada kami dalam di nomor hotline kami 0853 1448 3419 Bapak Ibu dan Saudara. Dan kami akan terus mendukung dan mendoakan Bapak Ibu dan Saudara. Shalom Elohim Besem Hamasya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, berikan persembahkan kita syukur di hadapan Tuhan karena Engkau telah menolong berkati kami. Dan saatnya Tuhan kami akan mengakhiri firman Tuhan ini. Kekuatan kasih karunia Tuhan menggapi memelihara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk umat-umat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati, layakkan mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, berkati mereka, berkati dengan apa yang mereka makan dan minum, berkati dengan cita-cita, rencana mereka, keuangan mereka, masa depan mereka, khususnya iman, percaya, dan ibadah mereka. Kami berdoa untuk para rezeki yang Tuhan laut urapi di masa Tuhannya. Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan kesehatan bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Kami juga berdoa untuk adik kami Gerald, Tuhan laut, Tuhan urapi, jamah pulihkan dan berikan pemulihan organ-organ tubuhnya dan mendapatkan sukacita penyembuhan daripada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Matius Akmal, adik Tuhan berkati Tuhan dimanapun berada keluarga daripada Eki. Tuhan tolong supaya pemulihan kesehatannya senantiasa Tuhan nyatakan, dan kemarin Engkau beri kuat kuasa Tuhan menyentuh bagian tubuhnya yang sakit supaya dapat pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dimanapun berada, yang lemah imannya Tuhan kuatkan teguhnya, kan yang bergumul dengan permasalahan Tuhan bukan jalan keluar dan solusi yang terbaik buat kita. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Jangan lupa like dan subscribe, share supaya layanan ini dapat terus bertumbuh, bergerak, dan bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom Elohim Besem Hamasya, Tuhan Yesus memberkati.